Jumpa lagi di Ribu TV. Iya, printer multifungsi dengan automatic document feeder itu biasanya produk yang identik dengan bentuk-bentuk yang kurang stylish dan ukurannya besar. Umumnya yang dicari dari printer seperti itu memang lebih ke arah kapasitas, fungsi, dan fitur. Jadi bentuknya itu klasik, agak kaku, dan ukuran besar tuh nggak ada masalah ya. Tapi untuk rumah atau kantor yang memiliki ruang terbatas dan nuansanya modern, printer seperti itu mungkin jadinya agak kurang pas gitu ya. Nah, produk Epson yang kita akan bahas kali ini ya adalah printer yang agak beda nih. Epson L6490 ini punya desain yang modern, hadir dengan dimensi yang relatif ringkas, tapi tetap menawarkan berbagai hal yang dicari dari sebuah printer multifungsi masa kini. Oke, nama lengkap printer satu ini adalah Epson EcoTank L6490 ya. Ini adalah printer A4 dan menggunakan ink tank alias tempat penampungan tintanya terintegrasi di dalam printer. Fungsi yang ditawarkannya lengkap nih, bisa print, scan, copy, dan fax dengan punya juga ADF atau Automatic Document Feeder. Dan dia juga sudah mendukung pencetakan auto duplex. Tintanya menarik. Untuk pertama kalinya, Epson membawa tinta pigmen untuk semua warna ke printer di kelas yang satu ini. Sebelumnya itu memang hanya ditawarkan di printer dari kelas atas doang. Oke, mari kita mulai aja bahas printer multifungsi yang unik satu ini. Dari paket penjualannya tentu ada unit printernya, lalu ada kabel power, ada kabel USB juga, serta ada kabel line telepon. Bingung? Nah, ini untuk fitur fax ya. Lalu ada set tinta dengan kode 008 yang terdiri dari 1 botol tinta black, 1 botol tinta cyan, 1 botol tinta magenta, dan 1 botol tinta yellow atau kuning. Lalu ada paket dokumen, quick guide, dan user's manual ya. Untuk dimensinya adalah 375 x 347 x 346 mm. Jadi ini memang terbilang cukup ringkas dan harusnya mudah ditempatkan di sudut ruangan. Tapi sebenarnya sekecil apa ya? Nah, luas tapak dari printer ini hanya sekitar 1.300 cm persegi. Sementara rata-rata printer multifungsi dengan set fitur dan kemampuan yang serupa, itu luas tapaknya itu 1.500 cm persegi atau bahkan lebih. Jadi si EcoTank L6490 ini setidaknya 15% lebih ringkas dari si luas tapaknya doang ya. Beratnya ini sekitar 7,3 kg. Jadi tidak ada masalah untuk perangkat ini mau dipindah-pindahkan ya, mau di-setup, digeser-geser, ya enteng soalnya. Ini bukan yang sampai 10 kg atau 15 kg, bukan, termasuk ringan yang satu ini. Warnanya ada kombinasi hitam dan putih. Ini membuat printernya terlihat fresh ya, kelihatan modern. Lebih modern dibandingkan kebanyakan printer multifungsi di kelasnya. Desainnya ini unik, printer ini seperti memiliki 2 tingkat, di mana tingkat pertama adalah printernya, sementara tingkat kedua di atas itu adalah scannernya. Nah, untuk bagian printer, di sisi depan terdapat akses ke kaset untuk paper input. Kapasitasnya sampai dengan 250 lembar kertas 80 GSM atau 20 lembar kertas premium glossy photo paper. Kaset ini memiliki mekanisme yang bisa diatur untuk membantu memposisikan kertas di dalamnya. Di sisi atas bagian printer terdapat output tray. Kertas akan keluar dalam posisi menghadap ke bawah sehingga memberikan privasi lebih jika kita mencetak di area publik. Nah, kapasitas output tray ini sampai dengan 30 lembar kertas 80 GSM atau 20 lembar premium glossy photo paper. Nah, terkait ukuran kertas, ini adalah daftar kertas yang didukung oleh printer yang satu ini. Cukup banyak juga ya. Iya, jadi bukan benar-benar hanya untuk A4 aja, bisa macam-macam kertasnya. Penutup output tray bisa diangkat untuk mengakses area dalam printer jika terjadi paper jam. Oh ya, di atas kaset ada area yang disebut front cover. Ini bisa dibuka untuk membereskan paper jam atau saat pencetakan di beberapa jenis kertas tertentu seperti glossy photo paper dengan ukuran tertentu. Jadi kertas akan keluar dari tray yang ada di area di balik front cover ini ya, bukan dari output biasanya. Di area sisi atas printer terdapat rear paper feed slot yang dapat menampung satu kertas yang dapat digunakan untuk kertas-kertas yang tebalnya lebih dari 80 GSM seperti kertas foto atau bisa juga untuk input kertas panjang hingga 1200 mm.
Di area kanan depan printer ini ada sistem ink tank-nya. Ada 4 ink tank di printer ini untuk warna black, cyan, magenta, dan yellow. Setiap tank dilengkapi dengan jendela di bagian depannya, jadi kita bisa dengan mudah memantau sisa tintanya. Ya, ukuran tank untuk black itu lebih besar dibandingkan ketiga warna yang lain. Ini wajar karena tinta hitam itu biasanya lebih banyak digunakan. Epson sudah mendesain tempat mengisi tinta di tangki ini sehingga hanya botol tinta yang sesuai yang bisa dipasang ke tangki masing-masing warna. Ini bisa mencegah kesalahan pengisian tinta yang menyebabkan hangusnya garansi. Beralih ke bagian scanner nih sekarang. Di area depan itu ada LCD touchscreen berukuran 2,4 inci. Ini merupakan pusat pengendalian printer multifungsi ini untuk pengoperasian tanpa perangkat yang lain. Ada tombol power, home, help, dan sebuah lampu indikator untuk line fax in di area sekitar layar. Kemudian di permukaan atas ada input dan output tray dari ADF unit scanner. Kapasitas ADF ini mencapai 35 lembar kertas A4 80 GSM. Di area kiri ada penutup yang bisa dibuka jika terjadi paper jam di ADF-nya. Nah, ADF atau Automatic Document Feeder ini bisa diangkat untuk mengakses scanner flatbed. Maksimum scan area yang didukung itu kurang lebih seukuran A4. Beralih ke bagian belakang perangkat ini, di area printer ada rear cover di bagian tengah. Nah, ini bisa dibuka untuk mengakses sisi dalam printer. Fungsinya, jika terjadi paper jam, maka akan lebih mudah mengatasinya. Lalu di area kiri ada area tempat pemasangan maintenance box. Sementara di area kanan terdapat konektor untuk printer ini. Ada AC input atau untuk colokan power ya. Kemudian ada juga port line in untuk fax serta port EXT atau extension untuk line telepon. Ada juga port Ethernet untuk menghubungkan printer ini ke jaringan lokal serta port USB Type B untuk menghubungkan printer ini ke PC. Oke, beralih ke spesifikasinya. Untuk printing teknologinya ada Precision Core Print Head dan ada Epson Heat Free Technology ya. Untuk resolusi cetak maksimalnya 4800 x 1200 dpi. Print speednya untuk A4 Black and White Simplex itu sampai dengan 17 IPM. Untuk A4 Color Simplex itu sampai dengan 9,5 IPM. Untuk A4 Black and White Duplex itu sampai dengan 7,5 IPM dan untuk A4 Color Duplex itu sampai dengan 5 IPM. Nah, untuk scanning, sensor type-nya adalah CIS. Optical resolution-nya itu sampai dengan 1200 x 2400 dpi. Scan speed-nya di 200 dpi itu untuk flatbed black and white itu 12 detik per lembar. Lalu untuk flatbed color itu 27 detik per lembar. Untuk automatic document feeder-nya kalau black and white itu bisa 6 IPM. Untuk yang color itu bisa 5 IPM. Nah, untuk fungsi copying, copy resolutionnya ada di 600 x 600 dpi. Reduction atau enlargement-nya bisa sampai dengan 25% sampai 400%. Maximum number of copies-nya itu bisa sampai 99. Untuk fax, dia bisa black and white dan color ya. Receive memorinya itu ada 2 mega, lalu page memorinya itu sampai dengan 180 halaman. Resolusi untuk faxnya adalah 200 x 200 dpi. Beralih ke consumable-nya, untuk tinta hitam dengan kode 008 itu bisa mencetak sampai dengan 7.500 lembar. Untuk tinta warna, CMY-nya kodenya juga 008 bisa mencetak total sampai dengan 6.000 lembar. Selain itu, ada satu lagi consumable di sini yaitu maintenance box-nya. Nanti kita jelaskan ya lebih jauh ya. Nah, untuk interface dia menggunakan USB 2.0 dan menggunakan Wi-Fi 4 di sini. Dia juga bisa Wi-Fi direct dan tentunya seperti tadi bahas dia bisa pakai Ethernet juga. Konsumsi dayanya maksimum 12 watt saat beroperasi. Nah, sebelum printer bisa digunakan, kita harus melakukan setup awal dengan mengisi tinta ke ink tank di printer ini. Pengisian tinta ini terbilang mudah ya. Kita hanya perlu membuka penutup tangki tinta di printer, kemudian memasang botol tinta ke mekanisme isi ulang yang tersedia. Ketika tinta mencapai batas maksimal di tangki, pengisian akan secara otomatis berhenti. Kita hanya perlu mencabut botol tinta aja setelah itu. Setelah keempat tangki terisi, kita ikuti saja instruksi yang ada di layar untuk menyelesaikan proses instalasi awal. Berikutnya, kita harus menghubungkan perangkat yang akan dipakai untuk mengakses printer ini. Agar jadi lebih mudah, kita bisa juga menghubungkan printer ini ke jaringan lokal. Bisa menggunakan kabel Ethernet atau bisa pakai Wi-Fi juga. Bila printer sudah dihubungkan ke komputer melalui USB atau printer sudah ada di jaringan lokal yang sama dengan si komputer, kita bisa langsung mencari dan melakukan instalasi driver untuk printer tersebut. Ini bisa dilakukan melalui fitur bawaan Windows 10 atau Windows 11 atau bisa juga dengan paket software yang sudah disediakan oleh Epson.
Setelah semua dilakukan, printer siap digunakan, baik untuk print maupun untuk scan. Sementara untuk akses ke printer dari tablet atau smartphone, kita harus menggunakan app Epson Smart Panel yang tersedia di Play Store dan juga di App Store. Saat printer sudah ada di jaringan yang sama dengan tablet atau smartphone yang digunakan, printer akan secara otomatis bisa dikenali oleh aplikasi tersebut. Jadi kita langsung bisa melakukan printing atau scanning dari aplikasi tadi ya. Nah, si L6490 ini juga mendukung Epson Connect. Ini memungkinkan printer untuk diakses dari jarak jauh, bahkan melalui internet. Kita bisa melakukan printing dari jarak jauh, bisa menggunakan app Epson Smart Panel atau dengan mengirimkan email berisi attachment file yang ingin di-print ke alamat email dari si printer ini ya. Ada juga fitur scan to cloud yang bisa diatur dari Epson Connect. Jadi saat melakukan scan, kita bisa langsung mengirimkan hasilnya ke cloud storage, termasuk bisa juga ke Google Drive loh. Printer ini memiliki fitur auto duplex atau pencetakan dua sisi bolak-balik secara otomatis. Jadi ini bisa menghemat penggunaan kertas. Untuk kopi, kita bisa melakukan langsung dengan LCD touchscreen yang ada di unit printernya. Kita hanya perlu mengatur parameter kopi dari menu yang tersedia, kemudian printer akan secara otomatis membuat kopi dari dokumen yang dimasukkan ke dalam scanner. Untuk fax, ini bisa dilakukan dari LCD touchscreen maupun menggunakan fax utilities dari komputer kalian ya. Bahkan fax yang diterima bisa juga langsung ditarik ke komputer. Oke, sekarang kita masuk dalam tahap pengujian. Dalam pengujian ini kita menggunakan prosedurnya jaga review sendiri. Menggunakan kertas A4 dengan komposisi yang dibuat semirip mungkin dengan standar yang banyak digunakan untuk tes printer secara resmi. Walau demikian, hasil tes bisa jadi akan berbeda karena memang komposisinya hanya mirip, bukan benar-benar sama ya. Nah, untuk printing A4 standar quality black and white itu simplex bisa 18 sampai 19 ppm. Untuk duplex itu 8 IPM atau 4 ppm ya. Lalu untuk kertas A4 standar quality color ya, simplex itu 9 ppm, untuk duplex itu 6 IPM atau 3 ppm ya. Oh ya, karena printer ini semua warnanya menggunakan tinta pigmen, jadi hasil cetaknya memang tidak mudah luntur kalau kena air. Nah, sekarang beralih ke scan. Ini adalah flatbed dengan settingan 200 dpi. Untuk black and white itu satu kali scan 11 detik. Untuk color dia butuh waktu 28 detik. Kalau kita pakai ADF 200 dpi, black and white itu 4 sampai 5 IPM. Untuk color itu 5 IPM. Nah, printer yang ditujukan untuk UMKM atau bisa juga untuk kebutuhan rumah yang mungkin scanning dan printingnya lumayan sering ya. Harganya ini ada di sekitar Rp7.616.000. Ini sudah termasuk garansi 2 tahun atau 50.000 lembar pencetakan. Mana yang tercapai lebih dulu aja. Sementara untuk consumable-nya, untuk tinta hitam yang 008 harganya Rp276.000 per botol. Untuk tinta warna, mau itu yang cyan, magenta atau yellow ya, itu harganya Rp226.000 per botol per warna ya. Untuk maintenance box-nya itu harganya Rp163.000. Oh ya, untuk yang bingung maintenance box ini untuk apa? Ini yang dulu disebut bak tinta ya, tempat nampung tinta yang sisa-sisaan yang terbuang ya. Nah, dengan adanya maintenance box ini tentunya bak tintanya nggak perlu ditakutkan tiba-tiba luber, karena ya dia bisa diganti. Bukan sesuatu yang nempel terus dalam dan harus dibongkar dulu. Nah, terkait consumable untuk produk-produk Epson, mungkin banyak yang bertanya bagaimana bisa dengan mudah memastikan consumable yang digunakan itu asli. Nah, Epson Indonesia itu udah nyediain caranya, yaitu dari aplikasi Epson Genuine. App ini tersedia di Google Play Store dan Apple App Store. Di kemasan consumable, cari stiker QR Code-nya. Stiker QR Code ini bisa berupa hologram, bisa juga color QR Code dengan 2 warna seperti ini. Pastikan ada bagian dari QR Code yang masih tertutup lapisan pelindung. Kalau lapisan sudah rusak atau justru stiker QR Code-nya yang rusak, laporkan consumable tersebut karena kemungkinan besar QR Code sudah di-scan. Keaslian consumable itu sudah nggak bisa dipastiin lagi kalau ada kondisinya seperti itu. Kalau lapisannya masih ada, bersihkan lapisan itu, bisa dikerok dengan menggunakan uang logam ya, seperti ini ya. Lalu jalankan aplikasi Epson Genuine. Baca dulu bagian help di aplikasi ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerjanya. Kemudian klik scan produk dan pilih jenis QR code sesuai dengan yang ada di kemasan consumable, hologram atau yang color ya. Kemudian scan QR code. Setelah mendapatkan hasil, random number di aplikasi bisa dicocokkan dengan random number yang ada di kemasan. Jika sudah sama atau sesuai, lalu klik cek dan hasilnya akan muncul. QR code ini hanya bisa digunakan sekali saja untuk mencari tahu keaslian consumable. Jadi kalau consumable asli dan QR code di scan untuk pertama kalinya, itu akan muncul hasil dengan logo warna hijau seperti ini.
Cocokkan info jenis consumable, random number, dan serial number dari hasil tersebut dengan yang ada di kemasan. Kalau semuanya cocok dengan yang di kemasan, berarti consumable yang dibeli itu udah asli ya. Bila keluar hasil dengan warna kuning seperti ini, bisa jadi QR code-nya sudah di-scan sebelumnya dan itu udah kita scan ulang lagi jadinya ya. Kalau hal tersebut terjadi, klik tombol Create Report untuk melaporkan ke Epson dan isi form dengan benar agar laporan ini bisa ditindaklanjuti. Jika hasil yang keluar adalah warna merah seperti ini, consumable yang dibeli dipastikan tidak asli. Udah ya, laporkan ke Epson dengan menekan Create Report untuk melaporkannya ke Epson dan isi form dengan benar agar laporan ini bisa ditindaklanjuti. Jadi seperti itu ya caranya kita bisa mengetahui apakah consumable yang dibeli itu adalah asli atau tidak. Nah, selain EcoTank L6490 ada juga L6460. Ini adalah varian yang sama seperti yang L6490, hanya tidak dilengkapi dengan fax. Jadi untuk yang tidak membutuhkan fitur fax bisa pilih varian yang satu itu. Oke, hal yang perlu diperhatikan dari printer yang satu ini. Rear paper feeder slot posisinya itu agak sulit diakses karena tertutup oleh output tray. Kemudian belum ada port USB, jadi scan langsung dari unit printer hanya bisa ke cloud saja, tidak bisa ke dalam flash drive. Kemudian kecepatan scan baik dari flatbed maupun ADF terbilang nggak kencang-kencang amat di sini. Dari sisi kelebihannya, volume cetaknya tinggi untuk satu set tinta kode 008 ya, sampai 7.500 halaman untuk hitam putih dan hingga 6.000 halaman untuk yang warnanya. Lalu dia menggunakan tinta pigmen untuk semua warna. Ini penting banget karena hasil cetaknya jadi tidak mudah luntur kalau misalnya kena air. Cocok banget nih untuk dokumen-dokumen. Kemudian sistem ink tank di printer mudah diisi ulang dan mudah dipantau sisa isi tintanya. Ada mekanisme pencegah isi ulang tinta yang salah ke tangki tinta satu warna ya. Lalu ukurannya ini relatif ringkas ya, terutama kalau dilihat dari luas tapaknya printer ini. Dukungan konektivitasnya juga lengkap, bahkan tersedia Wi-Fi direct yang bisa terhubung hingga maksimum ke 8 perangkat sekaligus tanpa membutuhkan router khusus. Dengan koneksi Wi-Fi yang terkoneksi ke internet dan dukungan aplikasi Epson Connect, kita bahkan bisa melakukan printing dari mana aja dan kapan aja tanpa membutuhkan komputer. Kemudian dia juga bisa untuk printing auto duplex. Lalu kaset untuk paper input dengan kapasitas kertasnya cukup banyak hingga 250 lembar plain paper 80 GSM. Jadi kalau cari printer multifungsi A4 dengan kemampuan print, scan, copy, serta fax yang dilengkapi dengan ADF dengan ukuran yang relatif ringkas untuk kebutuhan pekerjaan yang lumayan berat ya, si Epson EcoTank L6490 ini bisa jadi adalah salah satu pilihan yang menarik baik untuk kantor maupun untuk kalian yang di rumah kalau membutuhkan volume cetak yang cukup tinggi. Saya Didi Irfan, Jaga Tribun TV.